Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, selamat datang kembali di podcast Dinas Kesehatan Kota Tegal, bahas informasi seputar kesehatan. Dan saya Mita yang akan menemani Sobat Sehat semua dalam beberapa menit ke depan. Dan tema kali ini cukup menarik, tentang kesehatan mental remaja rentan terhadap stres dan depresi, namun ada dukungan dari orang tua pastinya. Nah, di sini saya telah hadir bersama kita narasumber hari ini, Mas Teguh Riyadi SKM. Beliau adalah programmer kesehatan jiwa dan nafsa Dinas Kesehatan Kota Tegal. Jadi kita akan mengulik dan membahas tema tersebut. Selamat pagi, Mas. Pagi, Mbak Mita. Ya. Dan terima kasih telah berkenan hadir secara pribadi dalam dialog interaktif di Bahari Sehat untuk memberikan materi ya tentunya terkait kesehatan mental remaja. Dan barangkali Mas Teguh bisa menyapa Sobat Sehat berada di rumah. Ya, silakan. halo Sobat Sehat Bahari, salam sehat, sehat jiwa, sehat raga. Asik, mantap sekali. Oke, baik Mas Teguh, yang pertama nih, langsung saja nggak apa-apa ya Mas? Nggak apa-apa. Oke. Jadi gini Mas, yang perlu kita lakukan agar remaja jangan sampai terjerumus atau jatuh ke dalam gangguan mental, itu bagaimana sih? Ya, jangan sampai terjerumus bagaimana caranya, yaitu di sini peran orang tua juga sangat penting, tapi saya akan lebih memfokuskan ke remajanya ya, karena di sini saya ingin remaja juga, para remaja ini juga mengerti bagaimana mereka bisa mengetahui atau mengenal lingkungan yang positif. Nah, itu juga salah satu kunci. Yang pertama yaitu bagaimana si remaja ini bisa memilih lingkungan yang positif, teman yang positif, kemudian dia bisa memiliki aktivitas fisik, entah olahraga, entah hobi yang mengarahnya ke positif. Juga bisa atau merilis stres, anti depresi. Nah, dari sisi orang tua itu bisa membantu bagaimana cara pola asuh yang baik, asuh yang tidak otoriter, kemudian pola asuh yang yaitu tidak menganggap anak itu harus selalu menurut ke orang tua, anak itu harus selalu mengikuti aturan orang tua. Mungkin seperti itu. Baik, jadi hal-hal yang positif, jadi tidak akan terganggu ya Mas kesehatan mentalnya. Terus juga Mas, apa itu kesehatan mental baik pada remaja itu gimana? Untuk definisi dari kesehatan mental remaja itu kurang lebih sama dengan kesehatan mental secara umum. Dan namun di sini kita berfokus ke bagaimana kesehatan pikiran, perasaan si remaja ini dalam menghadapi segala aspek permasalahan yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Nah, kehidupan mereka ini kan banyak, ada yang di sekolah, kemudian pertemanan, kemudian mungkin lingkungan hobi mereka, mungkin olahraga, mungkin ada musik, kemudian mungkin olahraga renang atau lain sebagainya, banyak hal ya, karena banyak sekali ekstrakurikuler yang berada di sekolah. Nah, untuk definisinya itu kurang lebih sama ya Mbak, bagaimana si remaja ini bisa menjaga kesehatan mentalnya. Karena sehat mental itu sebenarnya tidak hanya dia itu baik-baik saja. Jadi sehat mental itu bagaimana dia itu bisa produktif di lingkungan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Jadi kalau misal ada remaja, dia memang baik-baik aja kelihatannya, tapi ya kegiatannya kurang produktif, kemungkinan itu bisa terindikasi dia ada masalah kesehatan mentalnya. Jadi lingkungan itu tuh sangat berpengaruh sekali ya Mas, sangat berpengaruh sekali. Iya. Baik Sobat Sehat yang ada di rumah. Jadi kemudian pasti kan ada dampaknya tuh ya, dampak yang ditimbulkan jika anak atau orang tua mengabaikan hal tersebut. Itu bagaimana? Ya, ini lebih ke dampak negatifnya mungkin ya. Dampak negatif kalau sampai ini terabaikan dari si remaja ataupun orang tua. Dampak yang pertama mungkin bisa terjadi adanya stres akut, mungkin di remaja itu kecemasan yang dan yang terakhir itu depresi. Nah, yang paling parahnya itu si remaja bisa sampai memiliki berpikiran untuk mengakhiri hidup atau menyakiti
itu udah di tahap depresi berat. Itu sangat berat sekali kalau ya, itu ya. Itu sudah masuk ranahnya ke psikiater atau mungkin psikolog, karena ketika mengalami hal tersebut memang dia tidak hanya butuh untuk diedukasi atau disosialisasi oleh nakes biasa, mereka harus oleh yang expert terhadap kesehatan mental. Bahkan mungkin kalau di psikiater mungkin akan sampai mereka dikasih obat untuk menjaga si remaja ini tenang dulu, secara physically tenang, dan baru mereka bisa apa masalah yang dihadapi atau apa yang menyebabkan dia mengalami depresi ini. Mungkin seperti itu, Mbak. Jadi tanya dulu kenapa gitu ya. Ya. Kemudian mungkin menambahkan sedikit, Mbak, untuk stres itu ada tahapannya sebenarnya. Mungkin kalau di kalangan remaja itu yang sering terjadi stres itu satu karena percintaan biasanya. Itu yang pada Pak remaja yang paling ini ya. Percintaan, kemudian komparasi, mungkin membandingkan antara satu sama yang lain, ini biasanya terjadi di area keluarga. Kemudian yang ketiga itu merasa dia itu minder. Iya. Nah, yang pertama itu percintaan, itu yang kasus paling banyak yang saya temui. Karena banyak sekali remaja yang dia itu belum mampu atau mungkin tidak bisa mencari solusi ketika mereka putus asa. Karena remaja ini kan memang peralihan dari anak menuju dewasa, itu pasti banyak terjadinya perubahan emosional yang mereka itu yang menguasai seperti sangat luar biasa sekali ya. Aduh, terus juga hal-hal apa aja yang perlu diperhatikan oleh setiap remaja? Nah, yang perlu diperhatikan oleh setiap remaja itu ketika mereka berhadapan dengan masalah kesehatan atau mungkin masalah hidup. Mungkin kalau masalah di remaja karena beratnya tugas dari sekolah, kemudian ada juga sekolahan yang menggunakan full day itu juga salah satu tekanan buat mereka. Yang pagi sampai sore itu ya? Nah, yang harus mereka lakukan yaitu dengan satu istirahat cukup. Istirahat cukup, kemudian menjaga pola makan. Jangan terlalu banyak makan yang micin-micin atau yang terlalu manis, terlalu banyak garam. Nah, itu sobat sehat yang di rumah. Jangan kebanyakan makan micin. Ya, betul sekali. Itu sangat berpengaruh juga ya, Mas? Juga sangat berpengaruh. Kemudian sempatkan aktivitas fisik atau olahraga setiap minggu. Mungkin barangkali di sekolah, kalau setiap sekolah pasti ada yang setiap minggunya ke kebugaran jasmani ya. Pastinya ada itu. Namun kalau misal ketika kebugaran jasmani di sekolah dirasa kurang, itu bisa ketika libur hari Minggu atau pas hari libur mereka tetap olahraga di rumah, seperti mengambil ekstrakurikuler renang atau ekstrakurikuler bersepeda atau sepatu roda, itu juga bisa dilakukan, karena kegiatan-kegiatan seperti olahraga itu ternyata itu bisa merilis stres yang ada di diri mereka gitu. Tanpa mereka sadari, ketika berolahraga itu ada hormon-hormon yang itu bisa memicu kebahagiaan. Jadi stres masalah yang mereka hadapi itu bisa tertekan dengan adanya hormon itu. Jadi bisa mencegah menuju ke area depresi atau seperti itu. Oke, baik, sangat luar biasa sekali ya penjelasannya. Oke, baik Mas. Jadi apa saja gejala atau tanda remaja mengalami masalah kesehatan mental? Oke, mungkin yang bisa dilihat oleh orang awam mungkin ya, Mbak. Karena kalau ranahnya psikolog atau psikiater mereka mungkin lebih sensitif. Kalau untuk orang-orang awam atau orang tua yang mereka belum mengenal tentang kesehatan mental lebih jauh, itu bisa dilihat dengan mungkin pertama prestasi anak. Oh gitu. Kemudian emosi anak tiba-tiba tidak stabil, gampang marah, gampang menangis. Kemudian perilakunya berubah, biasanya dia mau bermain, ini mau jadi keluar. Jadi tidak, sering menyendiri, sering di kamar. Kemudian yang terakhir mungkin sering kurung atau mungkin berdiam diri ketika di sekolahan. Ini juga perlu peran penting juga untuk atau UKS di sekolah ini bantu atau mengamati setiap siswanya.
dan memberikan edukasi gitu ya para gurunya sekali, gitu ya Mas ya. Betul. Terus juga bagaimana sih cara menyikapi hal-hal tersebut? Untuk menyikapinya kita sebagai orang tua atau guru, kita harus lebih peka mungkin ya, lebih namanya sensitif terhadap tingkah laku atau perilaku anak-anak ini, karena mereka itu terkadang ada yang tidak bercerita Mbak. Jadi kita harus yang lebih ke mendatangi ketika ada siswa atau anak yang memiliki kejanggalan seperti yang saya sebutkan tadi, itu bisa kita ajak ngobrol. Pertama memang pendekatannya melalui obrolan. Ketika memang belum mau bercerita, kita ajak ke hal-hal yang dia sukai dulu. Mungkin ketika dia suka makan, suka jajan, nggak apa-apa kita sesekali untuk membawa dia, misal suka es krim, kita bawa ajak gitu ya makan es krim. Kemudian, nah ketika dia sudah mulai tenang, disitulah kita mulai gali. Mungkin seperti itu ya. Oke, baik. Oke, jadi ternyata menjadi orang tua itu tidak mudah ya Mas? Iya, untuk sekarang ini memang untuk menjadi orang tua di zaman sekarang ini memang sangat sulit, kompleks sekali dan banyak tantangannya gitu ya Mas banyak ya. Iya. Ada nggak sih Mas tips agar kita bisa menjadi orang tua yang mengerti bahwa anak-anak remaja kita gitu loh? Tipsnya? Tips untuk para orang tua. Iya, para orang tua, betul. Untuk orang tua mungkin kita lebih ke tidak mewariskan pola asuh dari orang tua kita dulu. Ya. Terlepas dari pola asuh yang dulu bisa dikatakan keras, kita ubah menjadi pola asuh yang baik dan bersahabat. Namun baik dan bersahabat di sini kita tetap ada rules, aturan yang si anak ini tidak boleh melanggar. Jadi ketika kita mengasuh, kita tetap kita pakai aturan yang bersahabat. Namun ketika anak si melanggar, kita jangan pakai hukuman yang seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu kan ketika kita salah sedikit itu ya langsung dicambuk ya sama, iya betul. Bergerak, kemudian atau rotan langsung bergerak. Kalau zaman sekarang mungkin itu sudah tidak bisa diterapkan, karena ketika anak melanggar kita ajak bicara, kenapa kamu sampai melakukan seperti ini? Kenapa kamu memukul adiknya? Kita cari tahu. Kalaupun mereka belum bisa bercerita, nanti tetap kita kasih tahu sesuatu seperti itu tuh tidak boleh. Kamu harus menyayangi adikmu, adik juga harus menyayangi kakakmu, seperti itu. Oke, sangat menarik juga ya Mas ya, dan sangat bermanfaat ini. Nah, terus tadi kan sudah berbicara soal bagaimana sih kita bisa membangun mental yang positif pada remaja. Ada nggak hal yang perlu kita waspadai, atau kita para orang tua sudah terlanjur melakukan pola asuh yang salah, itu bagaimana Mas sebenarnya? Sudah terlanjur. Iya, sudah terlanjur. Pakai cara-cara zaman dahulu ya. Menjadi depresi sehingga seperti itu. Kalau misal anak belum sampai ke tahap depresi, atau mungkin anak masih bisa dalam taraf masih oke, ya hentikan ya, pastinya. Ya, dihentikan. Kita ubah pola pikir kita. Memang itu tidak mudah dan itu menjadi tantangan para orang tua sekarang, namun itu bisa digali melalui sosial media, mungkin YouTube atau mungkin TikTok atau mungkin Instagram. Itu banyak sekali edukasi tentang bagaimana cara parenting zaman sekarang ini. Apalagi Gen Z sekarang ini, mereka itu anak-anaknya pinter-pinter sekali Mbak. Berbeda dengan seperti kita zaman dulu. Zaman dulu ya. Iya, mungkin otak mereka itu sudah Pentium seperti berbeda dengan komputer zaman kita sekarang. Sekarang mungkin udah Pentium berapa kalau zaman Gen Z sekarang ini. Karena mereka bisa lebih jeli, bisa lebih teliti mengajukan pertanyaan. Kadang saya sendiri sebagai orang tua pernah kebingungan ketika ada anak yang bertanya gitu. Anak sendiri bertanya, ya kita jelaskan dengan seksama, kita jelaskan dengan yang baik, asalkan tidak menyisipkan kebohongan. Karena jadinya anak itu walaupun dia dikatakan anak-anak dan dia masih kecil, itu mereka sebenarnya sudah mengerti, walaupun mereka belum bisa mengembalikan atau mengutarakan pengertian mereka.
karena eranya sudah berbeda, Iya, tidak seperti dulu ya betul Mas. sekali. Oke. Jadi kesimpulannya menjadi orang tua itu yang relevan di era digital sekarang ini memang tantangan yang besar. Menjadi orang tua itu di zaman sekarang bukan hanya soal mengontrol, tapi juga soal mengerti dan menemani ya Mas Iya, ya. betul. Jangan bawa trauma masa lalu kita menurun ke generasi anak kita, didiklah mereka sesuai zamannya. Yuk tumbuhkan generasi yang kuat mentalnya karena didampingi dikasih, bukan dimarahi karena panik. Begitu Mas? Ya, betul sekali. Nah, tidak terasa sudah di penghujung acara dan waktu berjalan cepat kalau obrolannya sangat bermanfaat seperti ini. Sebelum kita tutup, mungkin Mas Teguh bisa memberikan pesan kunci atau rangkuman terakhir untuk sobat sehat yang berada di rumah. Silakan. Oh ya, oke, siap. Untuk para remaja di sana semua, sehat mental itu keren. Keren itu tidak hanya banyak followers, tidak hanya banyak penggemar. Keren itu yaitu sehat dari dalam, sehat jiwa, sehat raga. Karena sehat mental itu adalah segalanya. Dan sehat mental itu lebih baik daripada pacarmu. Guys, mantap. Oke, luar biasa sekali pesan yang sangat kuat, berarti benar-benar pesan yang sangat positif ya Mas ya. Betul. Dan oke, baik. Saya Mita pamit undur diri. Terima kasih banyak kepada Mas Teguh dari Dinas Kesehatan Kota Tegal atas ilmu yang sangat bermanfaat, dan terima kasih untuk sobat sehat yang sudah menemani dan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.